Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kang Ipul Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat, terutama bagi rekan-rekan guru honorer yang mengikuti seleksi P3K Guru Tahap 2. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, sehingga nanti akhirnya teman-teman diberikan kelulusan di tahap kedua ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Official saya akan menyampaikan sebuah informasi. Ini terkait dari informasi dari Bapak Dirjen GTK, tentunya imbauan agar lolos seleksi P3K Guru Tahap 2 honorer dituntut untuk melakukan hal ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh guru honorer sehingga memang bisa menjadi peluang besar untuk lulus di P3K Guru Tahap 2. Tentunya simak penjelasan-penjelasan dan akan pembahasan lebih lengkap di channel Kang Ipul Official pada kesempatan kali ini. Namun sebelum lanjut kepada pembahasan, silakan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan, khususnya informasi-informasi penting terkait P3K guru dan non guru, sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi P3K yang terbaru. Baiklah teman-teman semuanya, dalam kesempatan kali ini informasi ini saya kutip dari desjabar.pikiranrakyat.com dengan judul agar lolos seleksi P3K tahap 2 guru honorer harus lakukan ini. Desjabar jelang pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak P3K, semua guru diminta fokus belajar agar lolos passing grade. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi komitmen menjamin semua guru honorer yang akan lolos dan diangkat menjadi guru P3K. Pelaksanaan tes kompetensi guru P3K akan dilaksanakan pada 7 sampai 10 Desember 2021 pada guru honorer K2 dan non K2 di sekolah negeri atau guru di sekolah swasta, termasuk guru lulusan pendidikan profesi guru PPG, fokus pada tes dan bisa lolos passing grade. Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Dikti Iwan Saril mengatakan para guru harus fokus belajar dan lolos passing grade. Jangan sampai fokus ke hal-hal lain. Kalau sudah melewati passing grade, guru honorer bisa mengisi formasi yang sudah disiapkan, karena formasinya sangat banyak sekali. Dari guru honorer itu hanya 75% yang bisa terpenuhi, katanya pada kanal YouTube Dede Yusuf yang diunggah 4 Desember 2021. Jumlah formasi yang disiapkan pemerintah saat ini sebanyak 1 juta guru P3K dan yang mengikuti seleksi atau tes sebanyak 900 lebih, baik guru honorer di sekolah negeri maupun honorer di sekolah swasta, dan juga guru lulusan PPG. Sedangkan jumlah guru honorer yang ada saat ini sebanyak 742.000 dan formasi yang disiapkan sebanyak 1 juta formasi. Jika melihat data tersebut, kata Iwan, semua guru honorer akan lolos dan lulus menjadi guru P3K. Karena jika mengambil dari guru honorer saja baru tercukupi 75% saja dan 25% sisanya direbutkan guru swasta dan guru lolos PPG. Kuncinya adalah fokus lulus passing grade. Kami Kemendikbudristek komitmen untuk memperjuangkan guru honorer supaya mendapat penghasilan yang layak, kayaknya, katanya. Iwan juga meminta dukungan para guru honorer agar fokus pada ujiannya, harus saling membantu satu sama lain sehingga semuanya bisa lulus dan lulus passing grade. Dan kita akan terus memperjuangkan formasi sehingga tahun depan formasi yang dibuka akan lebih banyak dan tahun depan masalah guru honorer bisa selesai, katanya. Iwan juga mengatakan dari jumlah kuota 1 juta guru P3K yang sudah diajukan oleh pemerintah daerah baru 506.000 saja, sehingga pihaknya akan terus mendorong pemerintah agar mengajukan formasi sebanyak-banyaknya. Karena tahun 2022 akan banyak lagi guru yang masuk di masa pensiun dan harus diisi agar pendidikan tidak terganggu. Dengan demikian formasi untuk guru P3K di tahun 2022 akan lebih banyak. Iwan juga mengatakan pihaknya juga menyiapkan langkah-langkah agar semua guru honorer bisa lulus dan lolos menjadi guru P3K. Seperti pada seleksi tahap 1 para peserta tes P3K guru tahap 2, panitia atau pemerintah menyiapkan afirmasi yang sama. Guru honorer yang usianya di atas 35 tahun mendapatkan nilai kompetensi teknis 15%, sedangkan guru difabel nilainya afirmasi adalah 10%.
Untuk guru K2 mendapatkan afirmasi 10% dan peserta yang bersertifikat pendidik 100%. Dan semua itu bisa diakumulasi terkumpul 100%. Hanya saja Iwan mengakui jika afirmasi untuk lama pengabdiannya pihaknya masih mengalami kesulitan karena data pokok pendidikan Dapodik baru diterapkan di tahun 2015. Jika saat ini afirmasi untuk lama pengabdian dibutuhkan banyak tenaga untuk melakukan verifikasi data di lapangan. Hanya saja pihaknya terus berusaha agar afirmasi lama pengabdian bisa diberikan dan semua guru honorer bisa lolos P3K. Sementara itu anggota Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf meminta panitia dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Dikti untuk mencari terobosan agar guru-guru bisa mendapatkan afirmasi dari lama pengabdian. Kami Komisi 10 DPR RI tetap meminta agar yang lama mengajar mendapatkan afirmasi baik dari kepala sekolahnya, karena tujuan utamanya bagaimana rombongan 700.000 guru itu masuk guru P3K, kata Dede. Begitu juga di daerah banyak yang meminta agar pemerintah bisa mempertimbangkan lama pengabdian guru di sekolah sehingga guru yang sudah lama mengabdi bisa mendapatkan prioritas jadi guru P3K. Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya Haji Ahmad Johana mengatakan jika keikhlasan dan pengabdian para guru sukarelawan yang harus mendedikasikan hidupnya untuk di dunia pendidikan harus jadi bahan pertimbangan. Jangan sampai, kata Ahmad Johana, gara-gara mengutamakan nilai akademik malah menghilangkan nilai keikhlasan dan dedikasi atau pengabdian para guru. Karena yang dibutuhkan sekolah itu pengabdian dan keikhlasan dalam mengajar. Dengan penuh keikhlasan dan dedikasi yang tinggi akan melahirkan generasi yang unggul. Karena dipupuk oleh rasa ikhlas dan mendidik anak, ini yang penting di dunia pendidikan saat ini, katanya. Ahmad Johana mengatakan ia bersama PGRI akan terus mengawal proses pemenuhan guru di daerah karena saat ini kekurangan guru sudah sangat banyak. Padahal guru memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan pendidikan dan pengajaran bagi kemajuan bangsa di masa depan. Baiklah teman-teman semuanya, ada pun satu kesimpulan yang dapat kita ambil dari informasi kali ini, yaitu dari pihak Kemendikbudristek Bapak Dirjen GTK Iwan Sahril ya, juga selaku Basarnas ini menghimbau kepada guru-guru untuk terus belajar dan saling berbagi ya, saling membantu untuk memudahkan guru-guru honorer lulus di tahap 2 ini. Jadi untuk pemenuhan afirmasi itu berlaku dari seperti seleksi P3K guru tahap 1 kemarin. Seluruh afirmasi yang dipakai di tahap 1 ini juga berguna ataupun berlaku di seleksi tahap 2 ini. Jadi berbagai upaya dari pemerintah terutama dari Kemendikbudristek juga dapat membantu mengupayakan untuk supaya guru-guru honorer di Indonesia lulus semuanya. Karena apabila diambil 1 juta guru honorer hanya baru 75% ya apabila semua guru honorer lolos di seleksi P3K. Jadi nanti yang sisa 25% diisi oleh guru swasta dan lulus PPG. Jadi teman-teman semua guru-guru honorer mempunyai peluang yang sangat besar dalam kelulusan ini. Dan dari anggota DPR RI Komisi 10 Bapak Dede Yusuf juga mengupayakan supaya lama pengabdian ini bisa dimasukkan ke dalam afirmasi. Tetapi dari pihak Kemendikbudristek belum bisa memasukkan karena perlu banyaknya tenaga untuk memverifikasi. Kita berdoa saja mudah-mudahan ke depan bisa dimasukkan dalam afirmasi sehingga banyak teman-teman dapat terbantu dari afirmasi lama pengabdian. Baiklah teman-teman semuanya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terus dukung channel Kang Iful Official dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi-informasi terkini terkait P3K guru dan non-guru sehingga teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi P3K. Akhirnya saya undur diri dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.